Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas terkait dengan materi gerak vertikal. Di materi gerak vertikal ini ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama gerak vertikal ke bawah, yang kedua gerak jatuh bebas, yang ketiga gerak vertikal ke atas. Nah, pertama-tama Ibu menjelaskan dulu perbedaan antara gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini, ilustrasi gambar, jadi ini misal ada sebuah benda. Benda ini berada pada ketinggian tertentu, ketinggiannya sebesar H dari permukaan tanah. Nah, otomatis benda ini kan gerak vertikal ke bawah, berarti benda yang bergerak vertikal ke bawah dari ketinggian tertentu. Kalau dilihat dari gambar 1 sama gambar 2 kan bendanya sama-sama bergerak ke bawah. Nah, terus apa yang membedakan antara gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas? Nah, ingat kalau gerak vertikal ke bawah maka benda ini memiliki kecepatan. Jadi V0-nya itu tidak sama dengan 0. Tetapi kalau gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0 atau pada gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal sebesar V0. Itu yang perlu diperhatikan untuk membedakan gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas. Nah, rumus yang terkait dengan gerak vertikal ke bawah di sini ada 3 perumusan sudah Ibu tuliskan. Nah, di sini ada keterangan nilai A sama dengan G. Maksudnya bagaimana? A ini percepatan, G ini percepatan gravitasi bumi. Sebelumnya kan kita sudah Ibu sudah menjelaskan terkait dengan materi gerak lurus berubah beraturannya. Ini sudah Ibu tuliskan rumusnya. Masih ingat 3 rumus yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan? Jadi rumus GLBB ini itu hampir sama dengan gerak vertikal. Nah, untuk membedakannya gimana? Kalau di gerak vertikal, H itu sama dengan S. H itu kan ketinggian, kalau S itu jarak. Nah, terus yang G ini sama dengan A. Tapi di gerak vertikal itu simbolnya G, kalau di gerak lurus berubah beraturan simbolnya A. Nah, di sini nilainya plus. Kenapa? Karena ini kan bendanya bergerak ke bawah atau menuju pusat bumi. Berarti kan searah dengan percepatan gravitasi bumi ya. Makanya nilainya plus. Beda sama gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas kan berarti bendanya ini bergerak ke atas. Otomatis kan dia berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi. Makanya rumusnya jadi minus. Rumusnya sama, yang membedakan apa? Ada plus, ada yang minus. Kalau plus itu untuk gerak vertikal ke bawah karena searah dengan percepatan gravitasi bumi. Kalau gerak vertikal ke atas nilainya minus. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Ingat, percepatan gravitasi bumi ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Ini untuk membedakan rumus gerak vertikal ke bawah sama gerak vertikal ke atas, dasarnya dari rumus GLBB. Kalau kalian sudah paham rumus GLBB, insya Allah bisa mengingat rumus gerak vertikal ke bawah sama gerak vertikal ke atas. Kalau dilihat rumusnya sama kan ya. Nah, terus untuk gerak vertikal ke atas pasti memiliki kecepatan awal. Ada kecepatan awalnya ya gitu. Nah, sekarang untuk gerak jatuh bebas. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau di gerak jatuh bebas tidak ada kecepatan awal. Berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, terus bagaimana rumusnya? Rumusnya hampir sama seperti ini. Jadi untuk mencari H itu kan rumusnya V0 kali T. Karena pada gerak jatuh bebas V0-nya 0, maka ini hilang, jadi sisa rumus setengah G dikali T kuadrat.
Terus untuk VT juga sama, VT sama dengan rumusnya jadi tinggal G dikali T. Kenapa? Karena kan pada gerak jatuh bebas V0 nya 0, jadi rumusnya sisa G kali T. Terakhir untuk rumus ketiga berarti VT kuadrat sama dengan 2 dikali G kali H. Inilah 3 rumus untuk menentukan gerak jatuh bebas. Dari ketiga rumus ini disesuaikan dengan soal yang diketahui. Kalau dilihat hampir sama semua kan ya, intinya dasarnya dari rumus GLBB. Sekian penjelasan dari Ibu terkait dengan gerak vertikal. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.